Resmi, Jokowi larang transaksi jual beli di TikTok Shop. Presiden Joko Widodo telah menggelar. Izin Stitch ya, ini topik yang sangat menarik yang lagi rame di WhatsApp aku ya. Jadi gini ceritanya nih, TikTok Shop ini mau dilarang. Jadi hanya jadi sosial media TikTok ini, nanti TikTok Shop ini dipisahin gitu loh. Jadi nggak perlu disatuin. Nah, saya sih nggak ngerti nanti eksekusinya kayak gimana, apa misalnya nanti yang jadi kebanyakan penuh, yang sosial tuh penuh dengan host live streaming, atau cuma buat orang joget-joget, yang terus yang TikTok Shop-nya benar-benar jualan, apa dikasih link di personal yang mau jualan, terus jualan ke TikTok Shop, eksekusinya kayak gimana? Cuma ya aku rada-rada bingung nih, sebetulnya yang dilarang tuh kenapa? Itu kalau nggak salah kemarin gara-gara ada orang penjual Tanah Abang yang keluar-keluar gitu loh di TikTok, yang bilang, wah penjual saya dulu sekian, sejak ada jualan online penjual jadi sekian gitu, jadi kurang, nggak nyampe ya 1/10-nya gitu loh. Kadang cuma 1% yang bilang seperti itu. Nah, tapi cuma gini, sebetulnya ini kan masalah penjualan online versus online, offline versus online gitu loh. Jadi maksudnya kamu itu udah bukan di zaman dulu lagi, udah di zaman digital sekarang, ya kan? Jadi kita harus bisa keep up with the times gitu loh, mengikuti perkembangan zaman. Kalau kamu nggak bisa mengikuti perkembangan zaman, ya kamu bakal mati. Ya alasannya penjual-penjual Tanah Abang itu dia nggak bisa bayar kuli-kuli panggul lah, yang bisa menghasilkan uang, tukang-tukang parkir atau orang kantinnya gitu kan, menggalakkan ekonomi. Tapi gimana, ini sudah terjadi dari beberapa tahun ke belakang sejak COVID itu apalagi ya. Jadi penjual-penjual online itu udah mulai marak gitu kan. Orang jadi malas ke mall karena mungkin dulu alasan kesehatan. Kalau sekarang ternyata kok keenakan. Ternyata pakai meeting-meeting pakai Zoom gitu kan. Jualan juga kita pakai WA, pakai Facebook, Instagram dan lain-lain gitu kan. Jadi lebih enak gitu kan. Nggak usah jalan-jalan macet kemana-mana, bayar parkiran, bayar tol, bayar apalah segala macem. Belum lagi capeknya gitu kan. Kalau kita mau ke Tanah Abang untuk beli barang-barang itu lagian gini, kita kan capek gitu kan, jauh gitu loh kan, jadi lebih praktis kita jual online. Lagian masalah di Tanah Abang itu kan juga beda, dia penjualan itu dia jualan kebanyakan barang-barang konveksi ya, baju-baju, kain-kain. Kalau di TikTok kan macam-macam, ada jualan kosmetik lah, ada jualan elektronik, ada jualan obat-obatan dan lain-lain ya, rambut palsu lah, semua you name it ada di situ. Sebetulnya kalau baju-baju ya, kalau misalnya ke baju kamu sama dengan yang lain ya, tidak ada USP-nya, tidak ada unique selling point-nya, kamu mau jual dimanapun ya nggak laku. Jadi kamu kalau mau jualan jangan berdasarkan harga murah, karena kalau harga kamu impor beli dari grosir yang sama, ya orang akan cari yang lebih murah, barangnya sama gitu kan. Jadi masalahnya diferensiasi. Kalau saya misalnya nih, saya mau beli baju ya, saya nggak bakal beli di online kalau yang mahal-mahal. Kalau untuk baju-baju murah-murah kayak gini, untuk di rumah-rumah, untuk live begini, oke lah saya beli yang murah-murah gitu kan. Nggak ada resikonya, nggak pakai saya ke mall juga gitu kan, praktis gitu ya. Kalau misalnya barang-barang kayak yang agak mahal, yang 700 ribuan satu piece-nya gitu kan, saya nggak bakal beli di TikTok karena kan belum tentu sesuai. Kelihatan bagus di online, belum tentu cocok di saya gitu. Jadi masalahnya dengan itu. Lagian gini, seperti kejadian juga dengan Shopee ya, dengan GoFood ya, Gojek gitu kan. Kan dulu awal-awal memang murah, jadi saya doyan belanja GoFood, belanja di Shopee. Itu karena yang murah, karena kenapa? Banyak diskon, semuanya di diskon. Nah sekarang balik-balik banyak handling fee, admin fee, transportation fee-nya. Kadang-kadang kalau beli di GoFood ya, itu ternyata harga makanan sama harga transportation-nya kadang-kadang lebih mahal gitu, harga transportation-nya gitu. Kadang-kadang sama atau kalau lebih mahal. Jadi udah nggak relevan lagi gitu. Mendingan saya beli di warung sebelah aja. Oke lah, nggak terlalu enak, tapi ya oke lah. Dia minimal harganya nggak terlalu unreasonable gitu. Jadi masalahnya di sini adalah, masalah utama itu adalah diskonnya itu. Ya, jadi TikTok ini pertama ya memang dia bakar-bakar duit, banyak diskon, gratis shipping, segala macem. Ya, tapi dari awal-awalnya aja. Ini strategi, jadi kayaknya kamu tuh kayak jual narkoba, sistem narkoba.
pertama-tama tuh gratis ya, kamu dikasih murah, tapi lama-lama kamu bayar. Kamu harus bayar lebih mahal gitu kan. In the end nanti TikTok juga kayak gitu kok. Jadi lagi strategi kenapa TikTok dilarang di Amerika dan beberapa negara itu karena dia bisa mengambil data dari konsumennya. Kan data-data kamu, nomor telepon kamu, alamat kamu, nama kamu, semuanya ada di situ, ya kan? Nanti dia buat untuk bikin, misalnya dia cari surveinya produk yang laku misalnya di Indonesia gitu ya. Dia bikin dengan harga yang jauh lebih murah, dijual lagi ke Indonesia. Akhirnya mati. Jadi ini yang jadi masalah gitu loh. Sebetulnya ini kan yang jadi masalah bagaimana kita itu sebagai produsen harus bisa menjual produk dengan harga yang murah, kompetitif, dengan teknologi yang bagus gitu kan. Kalau enggak ya kau pakai kualitas yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Itu masalahnya. Jadi sumber daya kita juga masalahnya ya. Jadi kita nggak ngerti nantinya kayak gimana eksekusinya ya. Yang jelas sih saya pikir kan akan yang affiliator ini mungkin agak pusing juga ya, gimana dia baru mau bisnis affiliate sekarang udah pada hancur aja segala macam gara-gara mungkin ocehan di Tanah Abang yang mungkin tidak relevan dengan ini ya, dengan yang di TikTok, karena Tanah Abang itu hanya sebagian kecil ya dari penjual-penjual di offline gitu ya, dia hanya jualan baju yang which is hanya sekian kecil dari penjualan produk yang ada di online gitu. Jadi just kosmetik lo, obat lah, apalah, motor lah, TV, bla 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 gitu. Jadi kita lihat aja lah nanti gimana eksekusinya. Kalau saya pikir mungkin nanti ya harus ada penyesuaian. Nah, mungkin jadi supaya kebijaksanaan juga sehingga orang affiliator dan jadi juga nggak rugi-rugi amat gitu loh. Tapi satu hal mungkin kayak gini, kayak karena pedagang-pedagang online udah pada nggak boleh dilarang, mungkin host-host live streaming ini ada kesempatan nih. Nanti perlu NPC, penuh dengan NPC ya, kenyang gitu kan. Terus juga banyak, tapi ya jangan juga menghargai segala cara ya. Kayaknya sekarang banyak lah host-host yang udah mulai pada buka-bukaan, nggak perempuan, nggak laki gitu kan. Udah ya mengandalkan tubuhnya lah gitu untuk jadi host gitu. Itu ada sisi negatifnya juga, ada positif negatifnya. Ya mudah-mudahan nanti kalau kamu jadi host itu kamu share hal-hal yang bermutu gitu loh. Jangan hanya cari duit tapi menghalalkan segala cara gitu aja ya. Oke, kita lihat perkembangannya. Bye bye.